Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadiani Putra Utama dengan NIM 2022 dan 2121013 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 perancangan ruang dalam dengan materi elemen ruang dalam. Pada materi ini terdapat dua materi utama, yaitu elemen pembentuk ruang dalam dan jenis bukaan, serta bagaimana memposisikannya dan memahami hubungannya dengan ruang luar. Yang pertama ada elemen pembentuk ruang. Di dalam ruang terdapat 3 elemen dasar yang membentuk dari sebuah ruang itu sendiri. Adapun bagian-bagiannya meliputi lantai, dinding, dan plafon. Yang pertama ada lantai. Lantai merupakan bagian paling bawah dalam sebuah ruang. Ia berfungsi untuk menunjang aktivitas yang ada di dalam ruang tersebut. Selain itu, lantai juga dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda dalam setiap ruang, tergantung material apa yang digunakan. Lantai yang menggunakan granit, marmer, keramik, plester, dan lain sebagainya akan membentuk dan melahirkan suasana ruang yang terasa lebih dingin. Sementara lantai dengan material kayu seperti parket, vinil, dan sebagainya akan membentuk dan menciptakan suasana ruang yang lebih hangat. Yang kedua ada dinding. Dinding merupakan elemen interior bagian tengah antara plafon dan lantai. Adapun beberapa fungsi utama dari dinding tersebut yaitu seperti melindungi seisi bangunan dari bencana mara bahaya, memisahkan antara ruang yang ada di dalam bangunan, mencegah dari cuaca yang ekstrim, menahan konstruksi bangunan bagian atas, meredam kebisingan dan cahaya yang berlebih, dan mendukung nilai keindahan bangunan. Mungkin bisa dilihat dari bentuk dan material yang digunakan pada dinding untuk keindahan bangunannya. Yang ketiga ada plafon. Plafon merupakan bagian paling atas dalam sebuah ruang. Batasan antara ruang di bawah atap dengan dinding memiliki ketinggian bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Tinggi plafon umumnya adalah 280 sampai 400 cm, atau dalam beberapa situasi bisa lebih pendek dan lebih tinggi, tergantung juga dengan kebutuhannya. Adapun fungsi dari plafon ini yaitu untuk menyembunyikan area instalasi listrik dan struktur atap sehingga ruangan terlihat lebih indah dan menarik secara visual, untuk menahan panas dari atap sehingga udara dalam ruangan dapat lebih terkontrol, dan plafon juga memiliki peran sebagai akustik ruang atau dapat dikatakan sebagai peredam suara. Plafon juga memiliki berbagai jenis, contohnya seperti plafon gipsum, eternit, plafon kayu, metal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis-jenis bukaan. Adapun beberapa jenis-jenis bukaan yang terdapat pada ruang, tetapi yang paling sering terlihat pada ruang dan yang paling umum di kalangan masyarakat yaitu ada jendela dan pintu. Yang pertama ada jendela. Adapun fungsi dari jendela itu yaitu untuk mengetahui kondisi luar ruangan, lalu untuk pintu masuk dan keluarnya udara serta cahaya, dan menikmati fungsinya yang lain untuk menikmati pemandangan atau view. Selain itu untuk dekorasi juga bisa. Selanjutnya ada jenis-jenis jendela. Yang pertama ada jendela sayap atau jendela ayun, atau sering disebut juga dengan swing window. Jenis jendela swing adalah jendela yang daunnya digantung pada ambang atas atau bawah atau pada sisi samping. Daun-daun jendela ini ditempatkan pada engsel depan atau belakang, dan bagian jendela dapat dibuka penuh. Namun kelemahan dari jendela swing ini adalah memakan banyak ruang untuk membuka jendelanya. Yang kedua ada jendela geser atau sliding window. Pada jenis jendela geser, daun-daun jendela dapat didorong secara vertikal atau horizontal.
Daun-daun jendela ini ditempatkan pada alur rel. Bagian jendela dapat dibuka hampir setengahnya. Jenis jendela sliding adalah pilihan yang tepat untuk rumah di lahan yang sempit, karena tidak memerlukan banyak ruang untuk membuka jendela. Sementara udara masuk yang diperoleh juga cukup besar. Selanjutnya adalah jendela mati atau fixed window. Jendela ini daunnya tidak dapat dibuka sehingga hanya bisa berfungsi sebagai pencahayaan ruangan. Jendela ini cocok digunakan untuk ruangan yang terisolasi, namun masih bisa ditembus oleh cahaya. Selanjutnya ada jendela teluk. Jendela teluk adalah tipe jendela yang konstruksinya menjorok keluar dan membentuk area cekung di bagian dalam jendela sehingga tampak menyerupai teluk. Jendela ini dibuat karena kegemaran orang-orang yang senang duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan, dan dapat lebih leluasa melihat pemandangan di luar rumah dari berbagai sudut. Dan yang terakhir ada jendela skylight. Jendela skylight merupakan jendela atau kaca berongga yang berada pada bagian atap rumah atau dinding sebuah ruangan. Skylight biasa berfungsi sebagai jalan masuk cahaya maupun ventilasi. Jendela ini biasanya cocok untuk memperbanyak cahaya di ruangan-ruangan yang lembab dan gelap. Mungkin contohnya di kamar mandi atau di ruang-ruang yang gelap, atau gudang juga boleh. Selanjutnya ada penempatan dan desain jendela yang baik. Penempatan jendela yang baik adalah dengan memperhatikan lokasi bangunan untuk menyesuaikan dengan arah matahari. Sinar matahari yang paling terang dan panas adalah di posisi sebelah barat, karena matahari dari siang sampai tenggelam ke arah barat. Maka pada posisi barat inilah yang harus dihindari dengan memperbanyak jendela atau mendesain jendela yang lebar. Karena dengan banyaknya jendela yang besar, maka banyak cahaya sinar matahari yang akan masuk ke dalam bangunan pada saat siang sampai sore hari, yang menyebabkan efek panas dalam ruangan. Selain panas yang disebabkan banyaknya sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan juga akan menyebabkan efek silau atau terlalu banyak sinar matahari yang masuk. Jika ingin menempatkan jendela yang banyak pada sisi barat untuk mengejar estetikanya, hendaknya jendela didesain dengan memberikan penghalang atau kisi-kisi horizontal, atau memberikan topi di atas jendela yang panjang, atau bisa juga mendesain jendela pada fasad sebelah barat dengan membagi beberapa jendela yang kecil atau tidak lebar dengan kisi-kisi horizontal di antara jendela tersebut. Untuk bagian yang harus diberi jendela yang lebar adalah pada sisi bangunan sebelah utara, selatan, dan pada sebelah timur, dengan sedikit jendelanya agak lebar. Selain dari faktor sinar matahari, penempatan dan desain jendela adalah dengan memperhatikan fungsi ruangan. Misalnya untuk ruang dapur yang membutuhkan cahaya yang banyak agar di area dapur tidak lembab dan juga mendapatkan cahaya alami yang cukup. Kamar tidur membutuhkan cahaya matahari yang cukup, sehingga pada sebelah timur dari kamar tidur diberikan jendela yang lumayan lebar, dan juga penempatan kamar langsung terhubung dengan luar bangunan agar sirkulasi udara dan pencahayaannya di kamar tidur tersebut sangat baik. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan pemandangan atau view dari bangunan tersebut. Sebisa mungkin ruangan santai ataupun kamar tidur mendapatkan pemandangan yang indah, sehingga jendela yang menghadap pemandangan tersebut didesain dengan selebar sesuai kebutuhannya mungkin agar pemandangan dapat disajikan secara utuh. Selanjutnya ada pintu. Pengertian dari pintu sendiri adalah sebuah bukaan yang ada pada dinding atau bidang yang menjadi akses sirkulasi antar ruang yang dilingkupi dinding. Pintu adalah elemen tak terpisahkan dari sebuah bangunan karena menjadi penghubung antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya.
Untuk jenis-jenis pintu, yang pertama ada pintu ayun atau swing door. Pintu ayun ini adalah jenis pintu yang menggunakan engsel dan sistem ayun untuk membuka dan menutup pintu, baik ke arah luar, ke arah dalam, atau ke kedua arahnya tersebut. Diperlukan ruang yang cukup untuk pintu ini bergerak. Pintu ayun merupakan jenis pintu yang paling umum digunakan di rumah. Selanjutnya ada pintu geser atau slide door. Pintu geser sering digunakan untuk menghemat ruang. Cara buka tutup pintu ini adalah dengan menggeser daun pintunya ke kanan ataupun ke kiri. Pintu geser menggunakan sistem gantung dengan memasang rel dan roda di atas atau bagian bawah daun pintu. Selanjutnya ada pintu lipat atau folding door. Pintu lipat sering digunakan untuk menutupi ruang seperti garasi, kloset, lemari, atau dapur. Pintu lipat merupakan penggabungan dari beberapa daun pintu yang dihubungkan dengan engsel pintu, dan saat dibuka akan membentuk lipatan dari beberapa daun pintu tersebut. Pintu lipat bisa memberikan bukaan yang lebih maksimal dibanding pintu geser. Selanjutnya ada pintu putar atau pivot door. Sistem bukaan pintu putar atau pivot ini memutar dan bersumbu pada sisi atas dan bawah daun pintu. Walaupun pintu pivot ini masih jarang ditemukan pada perumahan, jenis pintu ini bisa dijadikan alternatif desain pintu utama karena bentuknya yang tidak umum dan dapat memberikan kesan unik dan menarik. Pintu pivot ini membutuhkan area yang luas untuk ruang gerak buka pintunya. Dan selanjutnya ada pintu rel. Pintu rel umumnya digunakan untuk pintu garasi mobil. Sistem kerjanya mirip dengan pintu geser, hanya saja mampu memberikan bukaan yang lebih luas. Pintu rel terdiri dari beberapa daun pintu yang dipasang berjajar di atas atau di bawah satu jalur rel. Saat dibuka, pintu ini akan mengikuti rel tersebut dan bahkan pintu ini bisa berbelok sesuai pemasangan jalur rel tersebut. Dengan mengenali jenis pintu berdasarkan tipe, bukaan atau sistem kerjanya, dapat memudahkan kita untuk menentukan jenis pintu yang cocok dengan bentuk rumah dan sesuai kebutuhan orang. Peletakan pintu juga harus direncanakan dengan matang. Tanpa perencanaan yang matang, posisi pintu yang salah justru merugikan. Peletakan pintu yang salah justru membuat ruang terasa sempit. Selain itu, akibat dari keliru menempatkan pintu, biasanya sirkulasi pergerakan penghuni menjadi kurang efektif. Hasilnya, ruang terasa lebih sempit karena pengaturan furnitur juga akan berubah oleh penempatan pintu yang salah. Maka dari itu, penempatan pintu sangat penting dan harus direncanakan dengan baik. Sekian rangkuman materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon permaklumannya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi.